Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursipa Hilalia, NPM 20.12.5180. Saya mahasiswi dari Institut Agama Islam Darussalam Martapura, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya semester 1. Saya mahasiswi pengikut mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pembimbing Ibu Husnul Khotimah, MPD. Baiklah, pada video kali ini saya akan mengambil kesimpulan dari 4 materi yang berjudul: pertama, kesantunan berbahasa; kedua, keterampilan berbicara; ketiga, keterampilan membaca; dan keempat, keterampilan menyimak. Materi pertama, saya ingin mengambil kesimpulan tentang kesantunan berbahasa. Apa sih itu kesantunan berbahasa? Kalau kita artikan, itu erat kaitannya dengan etika dan perilaku dalam berkomunikasi. Tentu saja, pembahasan kali ini menjadi penting untuk dipahami para mahasiswa. Pada penjelasan kali ini, saya ingin menyimpulkan 2 aspek penting dalam mengukur apakah sebuah bahasa dapat dikatakan santun atau tidak. Yang pertama, ditinjau dari segi linguistiknya. Apa sih itu linguistik? Yaitu cenderung kepada kata atau arti yang ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Linguistik kita akan khususkan kepada kalimat atau kata yang mengandung imperatif. Apa sih imperatif itu? Imperatif ialah kalimat perintah. Di dalam kalimat perintah cenderung sekali mengandung makna yang tidak santun. Ada 3 macam penanda kesantunan. Yang pertama, kata tolong; yang kedua, kata mohon; yang ketiga, kata silahkan. Baiklah, itu tadi penjelasan tentang kesantunan yang tinjau dari segi linguistik tuturan. Sekarang kita akan masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu ditinjau dari segi pragmatiknya, yaitu makna yang terkandung di dalam kata atau arti yang bersangkutan lebih dalam. Pragmatik ini sangat tergantung pada konteks. Faktor yang menyebabkan kalimat tidak santun: yang pertama, mengkritik dengan kata-kata yang kasar; yang kedua adalah dorongan emosi penutur; yang ketiga, proklamatif terhadap pendapat; yang keempat, menuduh atau memojokkan orang lain. Baiklah, itu tadi penjelasan tentang materi kesantunan berbahasa. Kesimpulan yang kedua berjudul keterampilan berbicara. Wow, materi ini sangat menarik. Yuk kita bahas. Pada pembahasan kali ini, saya ingin membahas bagaimana sih bisa terampil dalam berbicara. Antara bisa dan terampil itu berbeda. Bisa itu artinya biasa saja. Semua orang bisa berbicara, tetapi apakah semua orang bisa terampil ketika presentasi atau seminar? Jawabannya, tidak semua orang bisa terampil ketika presentasi atau seminar. Untuk menjadi terampil berbicara, mahasiswa tidak boleh hanya sekedar asal berbicara. Untuk berbicara yang berkualitas, ada 3 hal. Yang pertama, tentang kualitas diri; yang kedua, tentang kualitas materi; yang ketiga, kualitas cara penyampaian. Poin yang pertama yaitu tentang kualitas diri. Untuk meningkatkan kualitas diri ini pun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, menciptakan daya tarik atau aura yang paling menarik dalam diri Anda. Yang kedua, fokus pada pendengaran kita. Jadi, ketika berbicara, jangan hanya sekedar yang pentingnya saja, tetapi bagaimana caranya memuaskan semua pendengar saya yang sebetulnya beda-beda tipe. Yang ketiga, menguasai proses. Jadi, intinya apabila kita mau berbicara, biar bisa terampil, kuasai dulu bahasa-bahasa yang tidak kita mengerti. Kemudian, untuk meningkatkan kepercayaan kualitas diri, hal yang perlu diperhatikan adalah tentang kepercayaan diri. Kepercayaan diri ini bisa kita bangun dan kita bisa ciptakan dengan 3 hal. Yang pertama, persiapan; yang kedua, berpikir positif, jangan merasa rendah diri.
Kita harus meyakinkan kepada diri kita sendiri, aku bisa, orang lain bisa, kenapa aku tidak? Aku juga bisa. Jadi, untuk semua mahasiswa, tingkatkan kualitas diri, jangan malu, kita harus pede. Terserah nanti hasilnya bagus atau tidak bagus. Yang penting, coba dulu untuk meningkatkan kualitas performa. Baiklah, untuk meningkatkan kualitas diri, hal yang perlu diperhatikan adalah performa. Ciptakan penampilan Anda. Kemudian berbicaralah dengan berenergik dan bersemangat. Kemudian, untuk menciptakan kualitas diri selanjutnya, jadilah pribadi yang unik. Kenapa harus unik? Karena orang yang unik mudah diingat orang lain. Bagaimana sih caranya mencari keunikan itu? Coba selami diri Anda, hal unik apa yang ada dalam diriku ini? Barangkali orang lain tahu hal yang menarik dalam diri kita. Jadi, mulai saat ini, lihat hal unik apa yang paling berharga, yang sangat menarik dalam diri kita. Temui itu. Nah, kita akan masuk pada poin yang ketiga, kualitas cara penyampaian. Saat kita berbicara, jangan hanya mulut saja yang berbicara, tetapi seluruh anggota tubuh kita juga bisa berbicara. Contohnya dengan senyuman. Setelah senyuman, yang perlu diperhatikan adalah kontak mata, artinya kita menatap langsung orang yang menjadi pendengar kita. Baiklah, itu tadi ringkasan materi dari saya tentang keterampilan berbicara. Kesimpulan ketiga berjudul tentang keterampilan membaca. Keterampilan membaca beda dengan membaca. Bisa dan terampil itu ada perbedaan-perbedaannya. Apa sih itu perbedaan terampil dan bisa? Kalau bisa, itu artinya mudah dilakukan. Kalau terampil, belum tentu. Karena yang namanya terampil itu perlu keahlian khusus. Ada teknik yang harus dilakukan agar orang itu bisa terampil dalam membaca. Teknik membaca ada dua. Pertama, membaca kritis, merupakan kegiatan membaca yang bertujuan untuk memahami bacaan. Kedua, membaca biasa adalah kegiatan membaca yang bertujuan untuk membuat kesimpulan atau rangkuman dari isi bacaan. Langkah-langkah yang harus dilakukan, pertama survei, dilakukan untuk mengetahui isi atau gambaran secara umum bacaan yang akan dibaca, membaca judul buku, membaca pendahuluan, membaca judul, membaca pertanyaan atau pertanyaan di akhir buku. Yang kedua yaitu question, dilakukan sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan 5W plus 1H. Yang ketiga reads, membaca langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilakukan. Yang keempat research, si pembaca mencek pertanyaan yang sudah diajukan dan sudah terjawab. Yang kelima review, yaitu kegiatan mengembalikan bacaan kita yang dari awal sampai akhir. Baiklah, itu tadi ringkasan materi dari saya tentang materi keterampilan membaca. Kesimpulan selanjutnya berjudul keterampilan menyimak. Menyimak bukan hanya sekedar mendengarkan dan melihat, tetapi ada proses yang harus dilakukan, yang mana kaitannya dengan hal-hal yang ada di dalam sebuah proses menyimak. Ada beberapa proses dalam menyimak, yaitu tahap mendengar, tahap memahami, tahap menginterpretasi, tahap menilai, dan tahap memberikan respon atau menanggapi. Tahap mendengar terfokus pada satu suara. Tahap memahami yaitu penyimak berusaha memahami setiap arti dari kata. Tahap menginterpretasi atau penafsiran yaitu memberikan makna dari apa yang ada pada setiap kalimat atau kata. Tahap menilai yaitu menyimak pendapat orang. Menanggapi yaitu memberikan respon. Cukup sekian 4 materi yang saya rangkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.